Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian seminar Nubuatan Menyatakan Pengharapan. Baik, sekali lagi kalau ada di antara kita yang datang ke tempat ini dan belum sempat melakukan pendaftaran kembali tadi, masih ada waktu untuk kita bisa mendaftarkan supaya kita tahu siapa yang datang setiap malam karena ada kenang-kenangan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga menjadi komitmen kami bahwa kami akan memberikan untuk setiap kita yang hadir setiap malam sebuah Alkitab untuk bisa kita pelajari lebih dalam lagi. Dan ada juga beberapa yang kita akan berikan dalam bentuk kenang-kenangan nanti, dalam bentuk DVD-DVD yang kita bisa pelajari. Kemudian setelah kita pulang pastikan kita mengambil seri penuntun pelajaran nubuatan ini di pintu keluar nantinya. Dan untuk kita yang memiliki anak-anak, terus kami ingatkan kita juga ada satu program yang sama dengan apa yang kita pelajari malam hari ini. Dan komitmen kami sepanjang seminar ini kita hanya akan membahas apa yang Alkitab katakan saja. Jadi tidak dari pemikiran-pemikiran dari setiap pembicara. Dan bila mana ada yang tidak sesuai dengan Alkitab boleh disampaikan untuk dikoreksi kepada kami. Dan pelajaran kita yang akan datang saya perkenalkan lebih dahulu. Besok ada sebuah pelajaran yang sangat menakjubkan. Judulnya adalah Nubuatan Alkitab terpanjang yang paling menakjubkan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak mau tertinggal untuk pelajaran besok malam. Dan malam selanjutnya di hari Rabu, judul pelajaran kita adalah Misteri di Balik Mumi. Pasti kita sudah bertanya-tanya, jadi jaga kesehatan kita agar kita bisa untuk pelajari selanjutnya. Dan saya undang kita semua untuk berdiri karena kita telah mempelajari lagu tema kita dengan judul Pandanglah pada Yesus. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hujan yang Engkau berikan malam hari ini. Kami juga memohon di tempat ini Tuhan Engkau berikan curahan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dengan baik setiap firman Tuhan yang keluar yang akan disampaikan malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan buat setiap pelajaran ini sederhana dan dapat kami mengerti, agar ketika kami pulang, ada sesuatu yang diubahkan dalam kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apakah kita masih bersemangat untuk mendengarkan seminar malam hari ini? Puji Tuhan. Malam hari ini judul seminar kita adalah UFO, Okultisme dan Kedatangan Kristus yang kedua. Tampaknya mungkin wah judul seperti apa ini? UFO, okultisme, mungkin bahasa-bahasa yang kita nggak biasa dengarkan. Tapi saya yakin kata-kata UFO sering terdengar di telinga kita. Baik, sebelum saya mulai saya jelaskan sedikit tentang UFO. UFO adalah sebuah singkatan atau kependekan dari Unidentified Flying Object. Kalau di bahasa Indonesia, benda-benda terbang yang tidak dikenal. Jadi itulah UFO, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
dalam beberapa tahun terakhir ini ada banyak sekali peningkatan rasa ingin tahu orang-orang tentang hal-hal yang disebut UFO ini, ya. Contohnya kita bisa kembali sekitar 15-16 tahun yang lalu, pada tahun 2000, ya. Ini ada nama majalah Life Magazine, ya, majalah yang sangat terkenal juga di dunia, membuat sebuah ulasan atau pembahasan tentang UFO dan mereka beri judul UFO mengapa kita percaya. Jadi seolah-olah kita bisa percaya UFO lewat apa yang mereka katakan. Dan majalah ini mengungkapkan fakta-fakta yang begitu menakjubkan. Yang pertama, mereka mengungkapkan di sana dikatakan lebih dari 16 juta orang Amerika menyatakan telah melihat UFO. Ini hanya orang Amerika saja pada tahun 2000. 16 juta, wow, banyak sekali, hanya orang Amerika saja. Kemudian fakta yang kedua, lebih dari 2.700.000 orang Amerika, sekali lagi masih orang Amerika, menyatakan telah bertemu alien atau makhluk lain dari mana katanya? Planet lain. Nilai yang sangat besar. Kemudian juga dikatakan ada 2.416 penampakan UFO pada tahun 1999. Jadi setahun sebelum mereka tuliskan ini semua. Lalu fakta apa lagi yang kita bisa lihat di sana? 43%, hampir setengah orang Amerika percaya bahwa UFO ini adalah hal yang nyata. Kemudian 30% percaya bahwa alien telah mengunjungi planet bumi. Inilah yang ditulis di dalam majalah Life Magazine yang cukup terkenal ini. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini pun cerita-cerita UFO ini sangat diminati oleh banyak orang. Dan studi atau penelitian yang dituliskan di dalam majalah ini bukanlah dalam waktu yang singkat, tapi ini dituliskan dalam jangka waktu 50 tahun. Siapa yang sudah berumur 50 tahun di sini boleh angkat tangan? Ya, seumur hidup Bapak dan Ibu sekalianlah mereka teliti ini semua, lalu mereka tuliskanlah di dalam majalah ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi, untuk kita yang gak percaya UFO, ada tapinya. 90% dari penampakan UFO yang dilihat-lihat orang itu, yang berjuta-juta orang di Amerika, ternyata setelah diteliti dan dibuktikan itu adalah sebenarnya objek yang nyata. Artinya benda-benda yang benar-benar ada. Jadi itu bukanlah sebuah katanya? UFO. Mereka mengatakan, oh itu mungkin burung. Atau juga mungkin pesawat-pesawat yang aneh. Atau mungkin juga pesawat-pesawat yang dibuat mirip seperti piring terbang atau yang banyak orang sebut UFO. Tapi walaupun sisa 10%, tadi 90% dikatakan itu nyata, walaupun hanya sisa 10%, tetap orang-orang yang meminati UFO ini terus menyampaikan informasinya. Pada setahun setelah majalah ini diterbitkan, walaupun sudah dituliskan artikelnya 90% itu adalah nyata, seorang pilot di Hungaria, di Budapest katakan, waktu dia membawa pesawatnya, dia melihat juga katanya UFO, dia videokan katanya. Jadi dia katakan, oh UFO ini benar-benar ada. Dan bahkan lihatlah, ini statistik daripada seluruh dunia yang telah mengklaim, menyatakan melakukan banyak sekali penampakan UFO. Kita bisa lihat dimulai yang lebih gelap ini. Inilah yang paling terbanyak ya, di daerah Brazil dan Amerika bagian utara. Lalu Amerika yang lain-lain. Kemudian Rusia, Cina dan lain-lain. Tapi di Afrika ini sedikit sekali, Indonesia juga sedikit sekali. Puji Tuhan ya. Jadi ada yang pernah lihat UFO di sini Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada tapi nggak dilaporkan ya. Tapi kalau negara-negara yang lain mereka laporkan, mereka catat semua. Inilah. Tapi mereka katakan juga di sini. Tetapi yang menarik yang telah kami temukan adalah bahwa setiap kali orang mengklaim atau mengakui telah memiliki sebuah pertemuan, ada pesan yang dibawa. Jadi UFO ini nggak hanya kelihatan, alien ini nggak hanya ketemu dengan orang, tapi mereka memiliki sebuah pesan yang tampaknya selalu sama katanya. Apa pesannya? Perang harus berhenti, perdamaian harus datang. Pesan yang baik nggak? Baik terdengar. Wah, ini pesan yang menarik. UFO datang dalam bentuk alien, bawakan pesan apa katanya? Oh, perang harus berhenti, perdamaian harus terjadi katanya.
pastinya kalau kita mendengar ini, kita akan sangat tertarik. Bayangkan negara kita, dunia saat ini dalam kondisi yang tidak baik, ada perang di mana-mana. Ketika UFO bawa ini, mungkin kita tertarik. Pesan ini baik, tapi tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Bisa enggak? Jangan-jangan ada guru yang jahat ternyata yang mengirim apa? Pesan ini. Pesannya nampaknya baik, tapi mungkin saja ada guru yang jahat yang mempunyai pikiran untuk menipu kita lewat pesan yang baik. Bisa enggak seperti itu? Pernah ya diiming-imingi, oh ini baik, ya. Kalau sales ya, siapa yang pernah tertipu sales di sini Bapak Ibu sekalian? Oh ada ya. Oh tampaknya pesannya baik, tapi motifnya sesungguhnya apa? Jahat. Tapi kita akan buktikan, ya. Mungkin enggak setan menggunakan setiap UFO-UFO ini membawa pesan yang menarik untuk kita semua? Saya katakan jawabannya ya, mungkin. Tapi kita enggak sedang mau teliti tentang UFO malam ini. Tapi kita akan lihat ya lewat 2 pertanyaan yang akan kita jawab. Dan semuanya kita landaskan kepada Alkitab. Yang pertama pertanyaannya, apakah UFO hal-hal semua ini sejalan dengan Alkitab atau kitab suci kita? Bagaimana? Apakah ada Alkitab menyatakan tentang UFO di langit? Ada? Kalau yang pernah baca boleh angkat tangan? Jawabannya pastinya adalah apa? Tidak. Pertanyaan kedua, siapa yang pernah mendengar kata okultisme atau praktek gaib? Siapa yang pernah mendengar ada praktek-praktek gaib? Puji Tuhan, ada banyak tangan diangkat. Pertanyaan kedua, apakah ada hubungan antara UFO-UFO ini dengan praktek-praktek gaib? Saya bisa jawab, jawabannya adalah ya, ada. UFO dan okultisme saling berhubungan atau UFO dan praktek-praktek gaib saling berhubungan. Kita akan buktikan malam hari ini. Contohnya, tahun 2009 ditulis dalam sebuah riset atau penelitian, terjadi 300% peningkatan penampakan UFO selama tahun 2008. Jadi setahun 2008 terjadi peningkatan penampakan UFO katanya. Lalu mereka tulis di tahun 2009. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa? Kenapa kok bisa tiba-tiba meningkat sampai 300%? Ingat, kita sudah bilang tadi ini ada hubungannya dengan praktek-praktek apa? Gaib. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Baik. Pernah lihat ini? Siapa yang pernah lihat gambar ini? Sedikit, biasanya anak-anak muda. Oh cukup banyak, puji Tuhan. Harry Potter. Ini adalah film yang dimulai dari buku yang ditulis yang populer pada tahun tersebut, pada tahun 2008. Semua orang membaca. Isi atau ceritanya adalah tentang seorang penyihir. Mereka melakukan mantra-mantra. Jadi pada tahun-tahun itu orang sangat senang dengan praktek-praktek gaib. Lalu disusul dengan film Twilight. Nah ini anak perempuan nih biasanya senang sekali nih. Kisah romantis tapi berbau apa? Paranormal. Ya. Inilah yang menyebabkan ketika diteliti, pada saat itu dunia sedang demam hal-hal gaib seperti ini, maka penampakan terhadap UFO pun meningkat. Jadi lewat penelitian ini, penampakan UFO dengan okultisme berkaitan erat dikatakan. Dan yang lebih menarik lagi, saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat apa benar praktek-praktek gaib atau okultisme berhubungan dengan UFO atau alien-alien ini, ya. Ada banyak pelaku praktek-praktek gaib, peramal, orang-orang yang melakukan okultisme. Mereka bilang mereka percaya Yesus atau tidak? Enggak percaya Yesus. Tapi mereka bilang, oh Alkitab memang adalah buku yang bagus, tapi itu bukan firman Tuhan. Dan lihat apa yang mereka katakan tentang UFO. Coba kita lihat di sini, ya. 90% dari paranormal dan kaum okultisme percaya kepada UFO katanya. Coba lihat, ada yang namanya Sybil Leak, ya. Ini adalah praktisi-praktisi okultisme. Apa yang dia katakan? Alien dari luar angkasa akan mengunjungi planet kita dengan pesan perdamaian. Lihat pesannya. Mereka percaya bahwa ada alien. Kemudian yang kedua, Olaf Johnson. Inilah praktek
praktisi-praktisi okultisme yang terkenal di dunia. Terjalinnya hubungan antara mereka dengan kita atau alien dengan manusia akan membawa kebaikan bagi umat manusia. Lihat apa yang dikatakan para praktisi gaib ini. Ada UFO, ada alien, dan pesannya sama nggak? Sama. Lihat juga lagi, George King yang ia katakan makhluk yang datang dengan UFO akan membawa perdamaian bagi dunia. Setiap orang-orang yang terlibat dengan praktek-praktek okultisme, mereka percaya kepada UFO dan mereka menyatakan bahwa UFO membawa pesan perdamaian, Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaan saya, siapa di sini yang percaya bahwa UFO lah yang akan membawa perdamaian? Puji Tuhan, tidak ada kita yang percaya. Kenapa? Karena Raja Damai hanyalah Yesus. Hanya Yesuslah yang seharusnya membawa perdamaian. Yesuslah seharusnya satu-satunya yang membawa pesan perdamaian kepada dunia ini. Tapi lihat, kalau begitu, siapa yang sedang berusaha menipu seluruh dunia? Siapa yang sedang memberikan harapan palsu lewat UFO-UFO ini? Setan ini. Alkitab mengatakan hanya Yesuslah yang akan membawa perdamaian. Tapi dia mulai menipu dunia sekular. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya dunia sekular, setan pun mau menipu orang-orang Kristen. Kita akan lihat. Sekarang saya tanya, pernah nggak kita berpikir sebelum Yesus datang secara nyata di awan-awan, akan datang juga seseorang yang menyerupai Yesus datang dari awan? Pernah nggak ada yang berpikir seperti itu? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Baik, kita nggak pernah berpikir seperti itu, tapi kita akan lihat. Kita nggak pernah berpikir, mana mungkin ada penipu yang datang dari surga, dari atas, dari langit, turun sama seperti Yesus turun. Tapi lihat apa yang Alkitab katakan, ya. Setan mencoba untuk menunjukkan kepada kita ada harapan lain selain daripada menunggu kedatangan Yesus. Setan tidaklah hanya akan datang dalam bentuk yang mengerikan, ya. Lihat, kalau setan datang dalam bentuk seperti ini kepada Bapak Ibu, ya, datang ke rumah, badannya warna merah, matanya menyala mengeluarkan api, pegang garpu, berekor panjang, lalu dia bilang, "Hei, saya datang mau menggoda kalian." Apa ada yang mau digoda? Saya yakin tidak ada yang mau. Tapi kita tahu setan akan menyerupai yang baik datang menipu kita. Benar gak? Kita lihat, kita harus buktikan sesuai apa yang Alkitab katakan. Kalau kita punya catatan atau kita punya Alkitab, boleh kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Boleh dicatat sebentar atau boleh buka Alkitabnya lalu kita akan baca sama-sama. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan saya yang bilang kepada Bapak Ibu sekalian, tapi firman Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa iblis pun akan datang menyamar sebagai malaikat terang. Dia tidak akan datang dengan rupanya yang asli yang menakutkan. Lihat, firman Tuhan yang mengatakan kepada kita malam hari ini. Jadi dia akan datang dalam bentuk malaikat terang dan berusaha menipu setiap kita. Dan bukan hanya itu saja, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-23 sampai 27 tentang penyesatan yang akan dilakukan setan. Bapak Ibu boleh catat ini baik-baik kalau kita tidak mau tertipu dengan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang ini. Catat baik-baik. Matius 24 ayat 23 sampai 27 adalah pernyataan Yesus secara langsung. Kalau kita punya Alkitab yang diwarnai, tulisannya akan berwarna merah. Inilah perkataan Yesus yang dicatat. Oke, kita baca sama-sama. Apa yang dikatakan Yesus? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu. Yesus sendiri katakan,
Kalau ada yang bilang Mesias ada di Sragen, Mesias ada di Klaten, Mesias ada di Semarang, di Manila, di Afrika, Yesus bilang apa? Percaya? Jangan percaya. Lalu apa yang Yesus katakan? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Mujizat caranya mereka muncul melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat bukan dalam bentuk orang yang marah-marah dikatakan. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang. Apakah orang Kristen masuk dalam orang pilihan? Apakah kita termasuk Bapak Ibu sekalian? Hati-hati, Yesus yang mengatakan bahwa kita pun dapat disesatkan. Lalu lanjut, camkanlah. Kalau Yesus sudah berkata camkanlah, maka kita harus santai-santai saja enggak? Kita harus memperhatikan dengan baik kata-kata ini. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepada kita semua, kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi, jangan pergi ke sana. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu apa? Percaya. Bapak Ibu sekalian, lihat yang saya tandain kuning. Bilik dalam bahasa aslinya adalah secret chamber, bilik rahasia. Ya, lihat. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangannya kelak anak manusia. Anak manusia tidak datang di dalam bilik rahasia. Benar enggak? Ini kata-kata saya atau kata-kata Yesus sendiri? Kata-kata saya atau kata-kata Yesus? Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa saya akan datang dengan seperti ini katanya. Jadi Yesus sedang menguraikan 3 aspek penipuan yang akan setan lakukan dalam bentuk kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama, dari ayat-ayat tersebut kita bisa simpulkan, boleh catat baik-baik, bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu dikatakan. Berarti ada pribadi yang palsu, bahwa akan ada Kristus-Kristus palsu yang sangat mirip. Yang kedua, dikatakan di ayat-ayat tersebut bahwa akan merujuk kepada sebuah tempat yang di sanalah, yang di sinilah, di tempat ini, tempat itu. Dan yang ketiga, yang tidak sesuai dengan Alkitab, kenapa kita katakan penyesatan? Cara rahasia dikatakan dalam bilik tersembunyi, orang gak tahu. Tapi Alkitab, Yesus sendiri mengatakan tidak sesuai dengan ketiga hal ini. Oleh karena itu kita bisa katakan apa? Yesus sedang menyampaikan kepada kita 3 bentuk penyesatan seperti ini. Oke. Baik, saya lihat masih ada yang menyatat, puji Tuhan. Kita catat baik-baik. Kita akan pelajari dan uji teliti kembali di rumah. Baik, sekarang kalau seandainya nanti malam atau besok pagi kita nyalakan TV, truk, atau dengarkan radio, lalu penyiar mengatakan, selamat malam Bapak Ibu sekalian, saat ini di Manila ada banyak ribuan orang melihat, bahkan jutaan orang melihat Kristus datang. Bapak Ibu sekalian percaya enggak? Saya tidak akan percaya. Saya harus uji dulu. Apa benar ini Kristus? Ya. Lalu dia bilang, oh kita harus pindah ke Mars agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya akan membawa kalian ke sana. Saya akan menguji kepada Alkitab dan saya akan temukan apa yang Yesus katakan dengan kedatangannya. Lihat apa yang Matius 24 ayat 23 tadi katakan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias di sana, bolehkah kita percaya? Bapak Ibu sekalian, kalau sampai besok kita keluar dari tempat ini, tiba-tiba ada yang bilang, wah Pak, ayo datang sini. Ada Yesus di sini nih, di gereja ini. Bapak percaya? Ibu percaya? Yesus bilang apa? Jangan. Bahkan siapapun yang katakan Yesus bilang apa? Jangan percaya. Ini bukan saya. Bapak boleh tulis ayatnya. Ibu boleh tulis dalam Matius 24 ayat 23. Ya. Jadi apabila di ayat 26 katakan, orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Bahkan kalau di padang gurun, kalaupun ada yang bilang, oh saudara-saudaraku, Yesus sudah datang di Yerusalem, cepat datang ke sini semua. Apa yang Yesus katakan? Jangan pergi ke situ. Kenapa kita jangan pergi ke sana? Karena kita akan tertipu. Yesus tahu
Kristus palsu ini akan membuat banyak mukjizat sampai kita bisa jadi percaya, kita bisa tertipu. Bapak Ibu sekalian, kita tidak ragu lagi setelah kita lihat ayat-ayat firman Tuhan tadi katakan bahwa iblis pada akhir zaman ini akan datang dan mengaku-ngaku sebagai Yesus sekalipun. Ya, ia akan muncul dalam bentuk Mesias palsu. Nabi-nabi palsu, boleh catat di dalam Matius 24 ayat yang ke-24. Akan ada banyak Mesias palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Setan akan datang untuk menyesatkan umat-umat pilihan. Iblis akan datang mengaku sebagai Yesus, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita telah melihat ada 3 hal tadi. Kita sudah lihat Alkitab mengatakan ada pribadi yang palsu, dia juga memakai tempat-tempat yang di sini dan di sana. Tapi lihat di ayat 26, ada satu yang perlu kita garis bawahi. Dia juga mengatakan tidak dengan cara rahasia. Lihat, apa yang dikatakan? Lihat, ia ada di bilik rahasia. Janganlah kamu, berapa banyak, saya mau tanya. Kita tidak apa-apa jujur, pernah nggak mendengar, di mana di San Francisco saya dengar kabar ada yang bertemu Yesus di dalam sebuah bilik rahasia, bilik doa. Pernah mendengar cerita seperti itu enggak? Pernah. Tapi Yesus sudah tahu lebih dahulu, maka dia tuliskan kepada kita, jangan kamu percaya apalagi pergi ke sana. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Catat ayat ini baik-baik. Matius 24 ayat 27, Yesus katakan, sebab, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Oh Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang memberikan jalan keluar kepada kita. Dia berikan petunjuk yang jelas bagaimana dia akan datang. Seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Seperti itulah anak manusia datang. Tapi sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ada banyak bahkan kekristenan yang percaya bahwa Yesus akan datang dengan cara rahasia. Hanya datang dalam hal-hal spiritual katanya. Tapi Alkitab tidak katakan seperti itu. Ya. Lihat teman-teman yang terkasih, ada penipuan yang sedang dilakukan secara besar-besaran. Setan menipu dunia sekuler lewat UFO ini sehingga orang percaya, oh ada yang akan membawa pesan perdamaian. Tapi juga di dalam dunia kekristenan, setan tidak tinggal diam. Dia juga hendak menipu kita semua dengan cara menipu cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi puji Tuhan, kita punya sebuah cara agar kita tidak tertipu. Siapa yang mau tahu caranya? Baik, ada banyak yang pengen tahu caranya. Kalau begitu dari mana kita bisa tahu cara ini? Pastinya hanya dari Alkitab. Bapak Ibu tolong uji. Siapa tahu saya ini adalah nabi-nabi palsu. Ya, kita ingat, Yesus sendiri bilang akan banyak datang nabi palsu. Kita harus mencari tahu apa yang Alkitab katakan, bagaimana Yesus akan datang kembali menjemput kita. Tapi siapa yang percaya di sini bahwa Yesus benar-benar akan datang kembali? Puji Tuhan, terima kasih. Tapi kita akan uji, benar enggak? Atau mungkin Yesus enggak akan datang kembali? Kita lihat, catat ayatnya, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, saya simpulkan, boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Firman Tuhan yang menyatakan pada kita malam hari ini dengan jelas bahwa Yesus akan datang kembali. Firman Tuhan yang katakan bahwa Yesus akan datang kembali. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, kita adalah umat yang sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan bahkan kalau kita cari di dalam Alkitab ini, ada 2.500 kali dinyatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Dan dia akan menyelamatkan siapa? Umatnya. Dari dunia yang fasik ini. Janganlah gelisah, janganlah takut Bapak Ibu sekalian. Karena Yesus akan datang kembali. Tapi sekali lagi ingat, setan tidak senang. Dia akan buat penipuan. Tapi Titus 2 ayat 13 katakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Yesus Kristus.
Lihat, perhatikan baik-baik. Penyataan kemuliaan dikatakan, ya. Jadi Yesus datang bukan dengan penyataan yang rahasia, tapi dengan penyataan yang mulia. Hal-hal yang besar kita akan lihat baik-baik. Kalau kita punya catatan, catat baik-baik setiap yang kita pelajari dari Alkitab malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengajarkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sebuah peristiwa literal atau harafiah atau nyata, benar-benar nyata, bukan hanyalah sekedar hal spiritual. Ya. Dari mana kita tahu pengajaran seperti ini? Kita lihat apa yang Alkitab katakan. Kita catat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Boleh kita sama-sama baca kembali. Di depan, boleh dicatat ayatnya nanti, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Boleh kita perhatikan baik-baik. Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Nyata enggak ini? Nyata. Awan menutupinya dari pandangan mereka. Lalu kita baca kemudian sama-sama 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, baca sama-sama 1, 2, 3. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa itu adalah peristiwa yang nyata atau literal. Kenapa? Pada saat Yesus terangkat, semua orang di situ melihat dia terangkat secara nyata. Dan juga Kisah Para Rasul katakan bahwa dengan cara yang sama ia akan datang kembali. Kalau ia dapat kita lihat ketika terangkat, maka pada kedatangannya yang kedua kali, dengan cara yang sama, maka ia akan terlihat secara nyata juga. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah hal yang nyata. Baik, kita sudah dapat satu poin yang Alkitab katakan bagaimana kedatangan Yesus kedua kali. Kemudian, juga dikatakan di sana, perhatikan apa yang saya buat berwarna kuning. Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Lihat setiap yang saya beri warna kuning. Ini disaksikan dengan mata. Pandangan menggunakan mata. Menatap juga dengan menggunakan mata. Melihat juga dengan menggunakan mata. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan Alkitab mengajarkan bahwa kedatangan Yesus kedua kali adalah peristiwa yang dapat dilihat dengan mata. Jadi bukan peristiwa yang tidak terlihat. Lihat, ya. Matius 24 ayat 27 yang telah kita baca sebelumnya jelas mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Siapa yang pernah lihat kilat di sini? Kita semua pernah lihat kilat. Bahkan kalau kita tutup mata pun kita bisa lihat kilat enggak? Begitu terang dan luar biasanya kilat itu. Ya, kita lihat juga apa yang Wahyu 1 ayat 7 katakan. Tidak hanya dari Matius. Wahyu 1 ayat 7 boleh dicatat. Kita lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, bahkan kitab Wahyu pun mengatakan setiap mata akan melihat siapa? Yesus. Jadi jelas sekali firman Tuhan, Alkitab katakan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah peristiwa yang dapat dilihat. Bahkan mungkin kita nggak perlu kacamata untuk lihat Yesus. Orang buta pun saya yakin dan percaya akan dapat melihat kedatangannya. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi
berapa di antara kita yang berpikir, oh nanti yang bisa lihat Yesus hanya orang-orang yang benar saja, hanya orang-orang yang diselamatkan saja. Siapa yang pernah berpikir seperti ini? Puji Tuhan tidak ada. Tapi kita lihat apa yang Alkitab katakan. Matius 24 ayat 30 sampai 31 katakan, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Semua bangsa akan melihat, tidak terkecuali. Baik itu orang jahat, baik itu orang yang benar. Semua bangsa akan melihat dia. Dan juga dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit yang sekaligus juga kita dapatkan informasi di sini. Bahwa pengumpulan orang-orang pilihan adalah pada saat kedatangan kedua kali Yesus, pada saat semua mata melihat. Kita banyak sekali pelajaran yang kita pelajari dari Alkitab malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Pengumpulan umat pilihan terjadi pada saat setiap mata akan melihat Yesus. Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak akan pernah datang dengan cara yang rahasia ke kota-kota besar. Ya, tidaklah secara diam-diam. Atau tidaklah secara harus diberitahukan di koran dahulu. Oh, ada Yesus di Manila, ada Yesus di Brazil. Kedatangan Yesus tidak seperti itu. Alkitab telah mengajari kita malam hari ini. Sekali lagi, Wahyu 1 ayat 7 katakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Gak perlu bantuan TV, gak perlu bantuan koran, gak perlu bantuan radio Bapak Ibu sekalian. Setiap mata akan melihat dia. Baik, kita sudah dapat 2 poin. Dan sekarang poin yang ketiga. Kedatangan Yesus adalah peristiwa yang dapat didengar. Mari kita lihat apa yang Mazmur 50 ayat 3 katakan. Boleh dicatat terlebih dahulu. Mazmur 50 ayat yang ketiga. Kita catat lalu kita akan baca bersama-sama. Mazmur 50 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian, lihat keadaannya. Api dan badai ada di sana. Suatu peristiwa yang riuh sekali, bahkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 kita juga boleh catat apa yang dikatakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Jadi bukanlah peristiwa yang sunyi senyap, sepi, tapi dapat didengar. Bayangkan kalau trompet sangkakala ditiup bunyinya gimana? Saya tiup 1 trompet aja di tempat ini, apakah akan didengar oleh semua kita? Tapi bayangkan kalau dari surga sangkakala berbunyi, apakah semua akan mendengar? Semua akan mendengar. Jadi dengan demikian, poin yang ketiga, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sebuah peristiwa yang dapat didengarkan. Kita telah melihat, pertama, peristiwa yang literal atau yang nyata. Yang kedua, peristiwa yang dapat dilihat. Yang ketiga, peristiwa dapat didengar. Dan yang menjadi satu hal yang sangat luar biasa, kedatangan Yesus juga berhubungan dengan peristiwa alam yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Catat baik-baik. Kedatangan Kristus akan menjadi sebuah peristiwa puncak dikatakan di dalam Wahyu 16 ayat 18 dan juga ayat 20. Tapi saya akan mulai dari ayat yang ke-15. Boleh catat Wahyu 16 ayat 15, 18 dan 20. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga pada saat kedatangan Tuhan. Kenapa? Lihat ayat yang ke-18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi. Firman Tuhan yang katakan kepada kita,
Terjadi gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Juga di ayat 20 dikatakan, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi apa? Gunung-gunung. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke puncak Ketep. Kita tonton bagaimana gunung Merapi itu bergetar, terjadi gempa. Wah, saya terkejut melihatnya. Peristiwa yang mengerikan. Tapi bayangkan, gunung sampai hilang, pulau-pulau lenyap. Ini adalah sebuah peristiwa alam yang begitu menggemparkan ketika Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, di ayat 15, Yesus katakan, berjaga-jagalah. Bayangkan, gempa yang bisa menyebabkan gunung-gunung runtuh, pulau-pulau lenyap. Bagaimana dengan seluruh rumah-rumah yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian? Ini bukanlah menunjukkan sebuah peristiwa rahasia sama sekali. Ledakan gunung Merapi saja di Yogyakarta, apakah semua orang Sragen tahu? Tahu, tapi bayangkan kalau seluruh gunung di dunia ini. Ini bukanlah peristiwa yang rahasia, tidak sama sekali. Ini akan menjadi sebuah peristiwa yang puncak, benar-benar puncak. Tapi iblis pun tidak tinggal diam. Dia pun berusaha menipu kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah mendapat 4 poin. Dan ada 1 poin terakhir. Peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali akanlah menjadi sebuah peristiwa yang mulia. Coba kita pikirkan, peristiwa yang mulia. Matius 25 ayat 31 katakan, boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3? Oh Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca ayat ini, coba bayangkan, ia datang dalam kemuliaannya turun. Dan semua malaikat dikatakan bersama-sama dengan dia. Kalau kita lihat di Wahyu 5 ayat yang ke-11, betapa banyaknya malaikat yang ada di surga. Dan semua malaikat itu datang turun bersama dengan Yesus. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat mulia. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ketika kita hidup di sini, kita bisa melihat, oh saya senang melihat ini, saya senang menonton ini. Begitu indahnya lagu-lagu yang diberikan. Tapi kedatangan Kristus yang kedua kali adalah peristiwa yang mulia. Malaikat berlaksa-laksa, berkali berlaksa-laksa datang bersama-sama dengan Yesus. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebuah peristiwa yang sangat mulia sekali. Dan peristiwa ini haruslah menjadi sebuah peristiwa yang sangat kita nantikan sebagai orang Kristen yang rindu kepada Yesus. Amin Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita telah belajar dari Alkitab 5 cara bagaimana kita bisa menantikan kedatangan Yesus. Yang pertama apa? Peristiwa. Yang kedua peristiwa apa? Dapat dilihat. Yang ketiga dapat didengar. Yang keempat peristiwa alam. Dan yang kelima peristiwa mulia. Baik, kita semua telah melihat dengan baik. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi dengan orang-orang fasik atau orang-orang jahat yang tidak mau mendengar kepada perkataan Yesus? Kita lihat Bapak Ibu sekalian, memang tampaknya mulia sekali, tapi ada satu hal yang akan terjadi kepada orang-orang fasik. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9 kita boleh catat. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9 dikatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang apa? Tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Akan terjadi pembalasan kepada orang-orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati apa? Injil Yesus. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan
dan dari kemuliaan kekuatannya. Bahkan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Bahkan setan bersama orang fasik semua dihapuskan, Bapak Ibu sekalian. Semua akan binasa oleh terang cahaya kemuliaan Kristus ketika kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih ingin tahu apa yang terjadi dengan orang-orang fasik yang tidak mau menurut kepada perintah Injil dan kepada Tuhan, boleh dicatat ayat ini, nanti baca di rumah. Wahyu pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-17. Mereka akan berlari kepada gunung-gunung batu dan mengatakan, "Oh gunung batu, runtuhlah menimpa kami." Mereka semua menyembunyikan dirinya daripada wajah Yesus. Inilah yang akan terjadi kepada orang-orang fasik. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita telah belajar bahwa dosa tidak bisa bertahan di hadapan Tuhan. Kita sendiri yang akan meminta dibinasakan kalau kita masih menyimpan dosa kita. Malam hari ini kita telah melihat ada 2 kelompok yang Alkitab katakan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Satu yang diselamatkan, satu lagi yang dibinasakan. Tidak ada kelompok ketiga, Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini, ketika kita telah pelajari di dalam seminar ini, kita harus tentukan, saya mau berada di kelompok yang mana. Tidak ada kelompok ketiga. Adakah sesuatu yang lebih penting daripada bersedia untuk kedatangan Kristus, saudara-saudaraku? Tidak ada. Kita sedang merindukan kedatangan Tuhan kita. Kita telah belajar bahwa kita hidup di akhir zaman. Tanda-tanda di sekeliling kita telah menunjukkan panas menyebabkan kematian ribuan orang di India, kebakaran hutan di Afrika, di Australia, banjir di mana-mana, kematian, gempa bumi. Apalagi yang kita butuhkan? Kita butuh Tuhan kita yang akan menyelamatkan kita, membawa kita daripada dunia yang penuh dosa ini. Tapi pertanyaannya, tanyakan kepada diri kita, di manakah posisi kita nanti ketika peristiwa besar itu akan menggoncang dunia ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Tanyakan kepada diri kita. Kita akan melihat pegunungan tenggelam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, gunung-gunung tenggelam. Dari jauh kita mulai melihat perlahan-lahan. Ada titik kecil dari arah timur, seperti Yesus yang akan mendekati bumi. Segera seluruh langit ini akan dipenuhi jutaan, bahkan berlaksa-laksa miliaran malaikat. Bayangkan, musik paduan surga dinyanyikan oleh jutaan malaikat. Dan bayangkan setiap mata memandang ke atas, melihat wajah Yesus yang bersinar terang, tidak diragukan lagi. Lebih terang dari matahari sekalipun. Matahari di belakangnya tidak terlihat lagi. Dan kita mendengar terompet dibunyikan dan Yesus memanggil setiap orang keluar dari kubur yang telah mati di dalam Kristus. Akan ada kebangkitan orang-orang mati yang kita kasihi ketika Yesus datang kedua kali. Tapi kita juga akan belajar di malam-malam berikutnya tentang kebangkitan ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, di saat inilah semua orang benar, semua kita yang ada di dalam ruangan ini bersama dengan keluarga kita berkumpul bertemu dengan Tuhan di udara. Dibawa ke rumah mereka yang telah Kristus siapkan di surga untuk tinggal selama-lamanya bersama Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati untuk kita. Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan ada di antara orang-orang yang diselamatkan ini nantinya? Apakah kita akan siap kalau Yesus datang? Apakah kita benar-benar ingin Yesus datang?
Saya ceritakan seperti ini. Ada pasangan muda yang baru menikah. Suaminya seorang pelaut. Dia harus bekerja melaut. Lalu mereka katakan, sabar ya sayangku, aku mencintaimu. Istrinya juga katakan, aku juga mencintaimu suamiku. Pergilah, kita akan bertemu kembali. Lalu ketika suaminya melaut, suaminya terus mengirim surat. Ia katakan, aku mencintaimu istriku. Istrinya pun membalas surat, aku mencintaimu suamiku. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi mungkinkah ketika dari mulut istri ini selalu mengatakan, aku mencintaimu suamiku, lalu dia kirimkan surat kepada suaminya, suamiku, jangan cepat pulang. Mungkinkah kita mencintai suami kita? Tidak. Mungkinkah kita mengasihi Tuhan kita, tapi kita berkata di dalam hati kita apa? Tuhan, jangan datang dulu, jangan datang kembali. Saya masih begitu mencintai dunia ini Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan, saudara-saudaraku. Tolong tanyakan dalam diri kita. Adakah sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk bersiap kedatangan Kristus yang kedua kali? Ingat, kita sedang menanti kedatangannya. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang berteriak kepada gunung-gunung untuk menimpa kita, atau kita akan berdiri dan katakan, inilah Tuhan kami yang kami apa? Nanti-nantikan. Bapak Ibu sekalian, setiap dosa-dosa kesayangan kita, setiap kecintaan kita kepada dunia, jangan sampai menghalangi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai dosa-dosa kesayangan kita yang tidak sesuai dengan firman yang Yesus katakan di dalam Alkitab membuat kita tidak siap ketika Yesus apa? Datang. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya ingin bertanya kepada kita, siapakah yang mau mengatakan di dalam hatinya, Tuhan, saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya ingin Engkau cepat datang, membawa saya Tuhan dari dunia yang penuh dosa dan derita ini. Tuhan, saya ingin bersiap-siap. Saya ingin mengenal Engkau lebih jauh dalam mempelajari firman-Mu setiap hari. Bila ada kerinduan seperti itu di dalam hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, angkat tangan kita, saudara-saudaraku. Katakan pada Tuhan, ya Tuhan, saya ingin Engkau datang segera. Puji Tuhan, Tuhan telah melihat kita akan meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita akan berdiri dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, malam hari ini Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan telah mengajari kami. Roh Kudus Tuhan telah menuntun kami. Firman Tuhan, Tuhan berikan kepada kami bahwa ya Tuhan, Engkau akan datang ke dunia ini dengan cara yang sama seperti Engkau terangkat ke surga Tuhan, membawa kami kembali ke tempat yang Engkau telah sediakan Tuhan, tempat di mana tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata Tuhan, dan lebih dari semua itu, kami akan tinggal bersama Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami akan mencintai dan mengasihi Engkau dan satu sama lain selama-lamanya Tuhan. Ya Bapa, kami adalah orang yang lemah. Terkadang kami pun tertipu Tuhan. Kami mohon, berikan kekuatan kepada kami, agar kami mau belajar lebih banyak lagi firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan untuk hujan yang Kau berikan malam hari ini. Biarlah kiranya juga Tuhan, hujan ini membawa kedamaian di dalam hati kami. Dan Tuhan juga curahkan Roh Kudus dari surga untuk mengurapi kami Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar
tidak berlalu begitu saja, tetapi akan mengubahkan kehidupan kami. Dan kami semakin rindu untuk datang dari malam ke malam, belajar firman Tuhan di tempat ini Bapa. Ampunilah dosa kami yang begitu banyak. Sertai kami dalam perjalanan kami pulang Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, sembuhkan bila mana kami ada yang sakit, sembuhkan keluarga kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.